Jumpa lagi dengan channel Cerita Mbah. Kali ini Mbah akan mengangkat kisah yang melegenda karena ada di buku pelajaran bahasa Indonesia jilid 4A Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1975. Selamat menikmati kenangan masa lalu. Begini kisahnya. Dahulu kala ada seorang nek tua yang sangat miskin. Pakaiannya hanya yang melekat di badannya. Itu pun sudah compang-camping. Pekerjaan sehari-hari nenek tua itu sebagai pencari kayu bakar di hutan untuk ditukarkan dengan makanan. Di saat musim kemarau, di hutan itu banyak sungai yang kering dan kekurangan air. Nenek tua pun pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ketika sampai di hutan itu, nenek tua itu melihat banyak sekali ikan gabus di tempat yang kekeringan. Mereka sedang menggelepar-gelepar. Dia begitu gembira. Mungkin ini rezekiku, aku akan merasakan lezatnya daging ikan gabus. Nanti aku akan goreng sebagian dan sebagian lagi kujual, ujarnya membatin. Lalu ia pun jongkok sambil menyaksikan ikan-ikan gabus yang menggelepar-gelepar itu. Namun lama-kelamaan nenek tua itu berubah niat. Ia menjadi iba. Akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk mengambil ikan-ikan itu. Dia hanya diam sambil memandangi ikan-ikan gabus yang tidak berdaya. Alangkah terkejut nenek tua itu ketika ia mendengar ada seekor ikan gabus yang paling besar bisa bicara layaknya manusia. Ya Allah, berilah hamba hujan, ujar ikan gabus itu. Tak beberapa lama turunlah hujan lebat. Nenek tua itu terpaksa berteduh di bawah sebuah pohon. Sementara air hujan makin banyak dan memenuhi kembali kolam yang sebelumnya kering. Ikan-ikan gabus pun berenang-renang dengan girangnya. Pulanglah nenek tua itu. Sepanjang perjalanan ia memikirkan tingkah laku ikan gabus yang besar tadi. Kalau aku minta uang kepada Allah seperti ikan gabus tadi, minta hujan mungkin diberinya, pikirnya. Sesampai di rumah, nenek tua itu terus memohon diberikan uang dari Allah. Ia duduk bersimpuh sambil mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, berilah hamba uang. Ia terus bermohon kepada Allah. Ia sangat percaya Allah itu ada. Nenek tua itu terus berdoa sampai larut malam. Ternyata apa yang dilakukan oleh nenek tua itu didengar oleh seorang tetangganya yang kaya raya. Hei nenek tua, jangan mengganggu orang tidur. Allah gak bakal memberikan uang kepadamu. Mending kamu pergi ke hutan cari kayu bakar. Itulah rezekimu, ujar si kaya raya dengan jengkelnya. Tapi nenek tua itu tidak menggubris kemarahan si kaya raya itu. Ia terus saja memohon kepada Allah sambil menengadahkan tangannya. Tiba-tiba si orang kaya raya itu mengambil pecahan genting dan kaca, kemudian memasukkannya dalam sebuah karung. Ia naik ke atas rumah nenek tua itu, lalu dijatuhkannya karung itu tepat mengenai tubuhnya. Hei nenek tua bangka, inilah uang yang kau minta, ujarnya. Kemudian ia turun dan mengintip apa yang akan terjadi. Nenek tua itu ternyata pingsan, namun tak beberapa lama ia pun sadar lalu segera memeluk karung itu. Saat dibukanya karung itu, nenek tua sangat terkejut. Ternyata karung itu berisi uang emas dan perak banyak sekali.
Seketika si nenek tua itu menjadi orang kaya raya, bahkan kekayaannya melebihi dari kekayaan tetangganya itu. Tetangga nenek tua yang kaya raya itu iri hati. Lalu ia memerintahkan pelayannya agar tengah malam nanti menjatuhkan 2 karung berisi pecahan kaca dan genting tepat mengenai dirinya. Saat tengah malam, si kaya raya itu memohon dengan menirukan apa yang pernah dilakukan oleh nenek tua itu. "Ya Allah, berilah hamba uang yang banyak." Kemudian pelayannya segera menjatuhkan 2 karung pecahan kaca dan genting tepat mengenai badan orang kaya yang serakah itu. Ia pun pingsan. Tak lama orang kaya itu pun sadar. Setelah sadar, ia memeluk kedua karung itu dengan tangannya yang terluka dan patah. Lalu ia membuka karung itu. Alangkah kagetnya orang kaya yang serakah itu, ternyata pecahan kaca dan genting itu tidak berubah menjadi uang emas dan perak. Dia sangat sedih melihat kenyataan itu. Kini harta bendanya habis dijual untuk makan dan berobat. Namun untungnya masih ada orang yang mau menolongnya, yaitu nenek tua yang sudah berubah menjadi orang kaya raya. Demikianlah kisahnya, semoga menjadi pengingat akan kenangan manis masa sekolah dulu. Sampai jumpa dengan channel Cerita Mbah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Bye.